Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita mulai dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca doa yang kita coba untuk istiqomahkan di awal majelis. Allah warzuqna hubbaka wa hubba man habbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Amin ya Allah. Tapi barangkali ada yang mau coba menghafal doanya, nanti silakan ditulis dulu ya di buku atau di kertas, kemudian nanti distorkan ke Mas Jamal, nanti Mas Jamal coba cek kalau sudah oke, sudah pas ya, maka coba dihafal dan dibiasakan untuk dibaca. Baik. Nah, informasi terakhir untuk majelis kita pekan ini itu habis maghrib ya. Cuma takdir Allah hari ini jadwal jadi translatornya diubah. Jadi hari ini habis isya kosong, jadi kita kembali ke jadwal awal yaitu habis isya jam 8 sampai jam 9 insya Allah. Nah, di jilid pertama itu sebenarnya kita bahas tentang sesuatu yang menjadikan suatu kata itu menjadi kasroh. Ya, contoh misalkan didahului oleh huruf jar, atau misalkan suatu kata itu dia digabungkan dengan kata lain ya, maka si kata keduanya jadi kasroh gitu kan. Nah, tapi di jilid kedua itu kita belajar huruf atau sesuatu yang menjadikan kata setelahnya ini berharakat akhir fathah, contohnya inna sesungguhnya. Kemudian kemarin di hari Jumat kita bahas tentang lakinna, yang mana lakinna itu juga termasuk saudaranya inna. Kalau saudaraan berarti fungsinya sama. Kalau inna menjadikan kata setelahnya itu fathah, jadi innallaha, maka saudara-saudaranya pun fungsinya seperti itu. Ya, saudara-saudaranya pun sama seperti itu fungsinya, menjadikan kata setelahnya fathah, kemudian kata setelahnya lagi dhammah. Innallaha alimun. Ya, jadi silakan dicek syawahid atau contoh-contoh yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, innallaha alim, maka setelah inna itu pasti fathah ya, pasti fathah. Nah, kemudian lakinna sama, fungsinya sama tapi maknanya berbeda. Kalau inna sesungguhnya, lakinna itu tetapi ya. Misal saya fulan itu ganteng tapi pemalas, nah, ada tapi berarti bahasa Arabnya lakinna. Nah, kita langsung saja ke PDF-nya. Sebenarnya untuk latihan lakinna ini dijadikan latihan di rumah, tapi kita coba bahas di majelis. Baik. Ini kita masih di bab 3 kalau nggak salah ya. Belum masuk ke bab 4. Sebentar lagi insya Allah masuk ke bab 4. Tapi memang cukup banyak latihan dan cukup banyak hal baru kita tidak temukan di jilid pertama. Nah, di sini ya, kemarin kita sudah bahas tentang lakinna ya, di latihan 6 di halaman 22 dari buku Durusul jilid kedua. Nah, lakinna itu baik lagi yang tadi sudah dibahas, lakinna itu termasuk saudaranya inna. Maka fungsinya pun sama, menjadikan kata setelahnya itu fathah, setelahnya lagi dhammah. Perhatikan di contoh yang hamzah. At-tullabu katsirun. Siswa itu banyak. Al-faslu shaghirun. Kelasnya kecil. Kita menggabungkan dua kata ini dan disisipi dengan tetapi lakinna. At-tullabu katsirun lakinna al-fasla. Jadi fathah dia. Kenapa? Karena pengaruh lakinna itu. Ya, fungsinya sama seperti inna, lakinna fasla shaghirun. Begitu juga dengan contoh di huruf ba. Di huruf ba itu sama, cuma konteksnya berbeda. Hamidun mujtahidun, hamid rajin,
sodiquhu kaslanu, temannya malas. Tambahin lakinna di tengah. Hamidun mujtahidun, lakinna sodiquhu kaslanu. Hamid rajin tapi temannya malas. Ya. Nah, kenapa kok yang jadi fathah itu sodiqnya? Karena kalau kita lihat sodiqohu itu berasal dari dua kata, sodiqun sama huwa, ya, sodiqun sama huwa. Jadi yang terkena pengaruhnya itu kata pertamanya, ya, kata pertamanya. Jadi lakinna sodiqohu, bukan lakinna sodiqu ha, enggak, ini salah, keliru ya. Lakinna sodiqohu. Jadi kita perhatikan ya, kata pertama yang terletak setelah inna atau saudara-saudaranya diantaranya adalah lakinna, maka dia jadi fathah. Seperti itu. Nah, kemudian kaslanu ini nggak boleh pakai tanwin karena dia termasuk isim ghairu munsharif. Kita coba nomor 1, Mas Jamal kerjakan nomor 1, kemudian teman-teman nanti jawab. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ya, satu ewang ya. Masing-masing satu. Nomor 1 Mas Jamal, Muhammadun tawilun, Muhammad tinggi, Hamidun qasirun, Hamid pendek. Tambahin tapi, Muhammadun tawilun, lakinna Hamidan qasirun. Muhammad tinggi, lakinna Hamidan, tapi Hamid pendek. Ya, ini berarti kalau misalkan kata yang terletak setelah lakinnanya menggunakan alif lam, dia nggak pakai tanwin. Ya, ini yang sudah kita bahas di jilid pertama. Seperti al-fasla, lakinna al-fasla. Tapi kalau misalkan si kata yang terletak setelah lakinna ini nggak pakai alif lam, maka dia harus pakai tanwin. Contohnya hamid, lakinna hamidan. Ya, berarti kenapa orang yang masuk jilid 2 ini disyaratkan sudah belajar jilid pertama, karena kalau nggak ngerti di jilid pertama nanti ngaruh ke jilid keduanya, gitu ya. Nah, kita masuk ke bahasan kita di nomor 2. Sekarang satu persatu, boleh Kang Z. Bismillahirrahmanirrahim. Aminatu mujtahidatun, ukhtuha kasla. Aminatu mujtahidatun, lakinna ukhtaha kasla. Aminah rajin, akan tetapi saudarinya malas. Mumtaz, alhamdulillah. Ya. Nah, tapi ini ternyata kaslanu muannasnya kasla ya. Mas Iman juga baru tahu tuh. Tapi bagus, alhamdulillah. Tanya boleh ke Kang Iki sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal darsu tawilun, huwa sahlun. Hadzal darsu tawilun, lakinna huwa lakinnahu sahlun. Lakinnahu sahlun ya. Nah, lakinna kalau ditempel sama huwa jadi lakinnahu. Sama seperti inna. Inna dia tempelnya sama huwa. Jadi innahu bukan innahuwa, bukan. Ya. Sip, alhamdulillah. Innahu sahlun. Loh, maksudnya katanya harus jadi fathah kata yang terletak setelah inna atau lakinna. Nah, di sini karena yang terletak setelah lakinnanya adalah isim dhamir atau kata ganti, ya, kata ganti itu berarti dia laki-laki, dia perempuan, dan seterusnya, maka dia paten, nggak bisa diubah, ya, nggak bisa jadi ha, nggak bisa jadi hi, paten harus hu, meskipun sebetulnya bisa jadi hi ya wa rasulihi, nanti kondisi-kondisinya kita akan temukan. Nah, tapi di sini lakinnahu nggak lakinnaha ya. Ini sebagai catatan di isim dhamir atau kata ganti. Baik, nomor 4 boleh ke Nomor 4 siapa Ustadz? Kang Ahmad, silakan. Baik Ustaz. Sayyarati
qadimatun. Hiya qawiyatun. Sayyarati qadimatun lakinnaha qawiyatan. Lakinnaha. Qawiyatan. Nah, enggak. Lakinnaha qawiyatun. Oh, Lakinnaha qawiyatun. qawiyatun. Sip. Nah, baik lagi. Jadi yang kalau misalkan kita perhatikan di bentuk kalimatnya ya, hiya qawiyatun. Hiya itu sebagai apa? Gimana Ustaz? Suaranya keputus ya? Iya. Putus-putus ya, mohon maaf nih. Sekali lagi ya. Yang hiya qawiyatun. Perhatikan, hiya qawiyatun. Di situ hiya sebagai apa? Mubtada Ustaz. Mubtada. Kemudian qawiyatun berarti sebagai pelengkap makna si mubtada tadi sebagai Khobar. sebagai khobar. Nah, ketika kita memasukkan kalimat atau contoh misalkan lakinna ya, memasukkan huruf maksudnya, yang berubah itu si mubtadanya. Ya. Contoh misalkan di nomor 1, lakinna hamidan. Nah, yang berubah jadi fathah itu si mubtadanya. Maka kita perhatikan di nomor 3 pun sama, lakinnahu. Ya, lakinnahu. Mana yang jadi fathah di posisi fathah yaitu huwa. Cuma karena huwa ini paten, maka dia enggak jadi lakinnahu tetap paten ya, tetap jadi dhammah tapi posisinya posisi fathah. Nanti di i'rab kita akan pelajari insyaallah. Nah, adapun si khobarnya itu tidak berubah ya, enggak jadi fathah. Jadi tetap lakinnahu sahlun. Lakinnahu sahlun. Memang enggak berubah si hu-nya ini ya, tapi dia berada di posisi fathah gitu ya. Nanti di i'rab lebih jelasnya insyaallah. Nah, termasuk nomor 4 yang berubah berarti di hiya-nya, lakinnaha. Adapun qawiyatunya tidak berubah, tetap dhammah. Gitu ya. Syukron Ustaz. Nah, afwan Kang Ahmad. Baik, selanjutnya Teh Siti silakan. Akhi mutazawwijun. Ana azabun. Akhi mutazawwijun. Lakinnani azabun. Nah, bagus, alhamdulillah mumtaz. Ya, lakinnani atau kalau anak bisa 2 ya, lakinnani atau lakinni. Ya, sama kayak apa? Inni sama innani. Selanjutnya nomor 6 Khansa silakan. Ibrahim faqirun, lakinna ammuhu ghaniyun jiddan. Ibrahim boleh. Ibrahim faqirun, lakinna ammuhu ghaniyun jiddan. Ibrahim fakir, tapi pamannya sangat kaya. Bagus. Nah, tapi karena lakinna berarti setelahnya fathah. Berarti lakinna ammahu. Nah, betul. Lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Bagus, alhamdulillah. Nah, tadi Ibrahim disukunkan, yang tepat itu dibaca dhammah saja karena dia termasuk ghairumun dharif. Ibrahimu faqirun lakinna ammahu ghaniyun jiddan. Ya, jiddan apa jiddan? Sangat. Sangat banget sekali gitu ya. Berarti akan tetapi pamannya sangat kaya atau kaya banget gitu. Nomor 7 balik lagi ke awal. Kang Zeni silakan. Baituka jamilun jiddan. Huwa saghirun. Baituka jamilun jiddan. Lakinnahu saghirun. Rumahmu bagus sekali, akan tetapi rumah tersebut kecil. Bagus, alhamdulillah. Seperti itu ya. Catatannya berarti di
dhamir, ya, kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, jadi ketika dhamir ini nempel sama lakinna, maka dia nggak berubah jadi fathah, nggak berubah jadi kasroh. Ya. Cuma mungkin nanti pendalam atau perubahan-perubahannya nanti akan kita pelajari di bab-bab selanjutnya. Ya, karena nanti ada juga posisi di mana si huwa itu ketika nempel pada suatu kata dia jadi kasroh. Ya. Nanti insya Allah kita pelajari. Itu ya. Nanti di bahasa Arab itu ada bahasan tentang mu'arab dan mabni. Mu'arab itu ya bisa berubah-ubah atau tidak tetap. Kalau mabni itu dia tetap. Contoh mustashfa. Mustashfa artinya rumah sakit. Ketika dia didahului oleh ila misalkan. Ana azhabu ila al-mustashfa. Namanya ila termasuk huruf jar. Harusnya kan jadi mustashfi. Kenapa kok tetap mustashfa? Karena dia mabni, tetap. Jadi nggak bisa berubah. Termasuk juga isim dhamir, kata ganti. Gitu ya. Nah, kita masuk ke latihan 7. Kalau al-mithala ini, bacalah kedua contoh berikut ini. Cuma ada fi'il, kemudian masukkanlah ka'anna. Ka'anna itu seolah-olah. Ya, seolah-olah. Kalau di kamus ini maknanya beda-beda ya. Seolah-olah, seakan-akan, atau seperti. Ya, seolah-olah, seakan-akan, seperti. Masukin ka'anna ke dalam kalimat berikut ini. Ya, dan ketahuilah bahwasanya ka'anna itu termasuk saudara dari inna. Kalau inna berarti fungsinya menjadikan kata setelahnya fathah, menjadikan kata setelahnya dhammah. Innallaha alimun. Nah, ini yang jadi ini ya. Jadi patokan kita. Innallaha alimun, supaya ingat. Berarti kita sudah belajar inna, lakinna, sekarang masuk ke ka'anna. Taib. Silahkan di-on-kan mic-nya. Kita coba praktek membaca. Man hadzal fata? Man hadzal fata? Ka'annahu akhuka. Ka'anna Ka'annahu akhuka. Yang mbak sekarang. Man hadhihi tiflah? Man hadhihi tiflah? Ka'annaha ukhtuka. ka'anna Ukhtuka. Bagus lah. Kita coba perhatikan. Nah, man hadzal fata artinya Siapa pemuda ini? Ka'annahu akhuka. Dia seperti saudaramu. Ya, kalau bahasa kita mungkin ka'anna itu kayaknya ya. Kayaknya dia saudara kamu gitu. Ya. Ka'annahu. Nah, tapi juga nanti berubah-ubah ya, tergantung konteks kalimat. Cuma kalau di sini kayaknya lebih pasnya kayaknya. Yang kedua, mana hadhihi? Siapa anak kecil ini? Anak kecil ini berarti tiflah perempuan ya. Ka'annaha ukhtuka. Kayaknya dia saudarimu. Kayaknya dia saudaramu. Itu ya. Nggak begitu sulit insya Allah. Kita coba ke latihan nomor 1. Huwa zamiluka. Ini contoh aja Mas Yaman kerjain ya, yang baca. Huwa zamiluka, dia temanmu, zamil. Kemudian man, berarti bilangnya apa nih ya? Man hadzal fata ka'annahu zamiluka. Ya. Man hadzal fata, siapa pemuda ini? Ka'annahu zamiluka. Kayaknya dia teman kamu. Gitu ya. Contoh bikin kalimatnya. Boleh sekarang ke nomor 2, Kang Zeni. Man hadhil mar'ah? Ka'annaha tabibah. Bagus. Kalau mar'ah apa mar'ah? Perempuan. Perempuan atau bisa kita bilang wanita aja. Mar'ah. Boleh ke Kang Iki?
Man hadzal berarti haulai Ustaz ya? Betul, banyak. Man haulai rajulun man haulai rijalun ka'annahum tullab. Ka'annahum Ka'annahum. tullab. Apa tadi? Man haula irrijal, berarti pakai alif lam dia. Ya. Man haula irrijalu. Ya. Man haula irrijalu. Supaya kalimatnya pas. Siapa laki-laki ini? Karena kan kalau laki-laki ini berarti udah ditunjuk ya ini. Ya pakai haula. Kalau udah ditunjuk khusus, bukan umum. Ya, khusus berarti dia pakai alif lam. Man haula irrijal. Siapa para lelaki ini? Dijawab. Kayaknya mereka talib, tulab, siswa pelajar. Baik, selanjutnya boleh ke Kang Ahmad berarti. Ini memang harus pakai man hadza Ustaz atau bisa yang lain? Gimana ya ini kok contohnya enggak ini ya? Kayaknya bisa Yang langsung, nggak apa-apa. Nggak bisa apa-apa yang langsung. kayak ini contoh dulu Ustaz. Ini kan saya bagian anta marid. Nanti kalau kalimatnya hal anta sohi, kanaka anta marid gitu. Gimana Ustaz? Ya kalau Bisa, Ustaz? ditanyanya siapa kan agak nanggung ya. Iya juga Langsung sih aja. anak. Kayaknya kamu sakit, udah aja langsung bilang gitu. Berarti bahasa Arabnya. Kanaka marid. Nah, Gitu, dan Ustaz. dun Maridun. maridun ya. Soalnya kalau sesuai kayak contoh kan nanyanya siapa gitu. Iya. Nanya siapa kalau tiba-tiba orang sakit. Kecuali kalau marid di sini dia maknai pasien gitu ya. Dimaknai pasien, bisa juga nanti. Ya, Allah a'lam. Tapi selanjutnya boleh ke Teh Siti. Yang nomor 5 ya Ustaz. Ya, betul. Mudarrisun jadidun. Ustaz, kalau pertanyaannya siapa yang ada di dalam kelas? Ya, Gimana bisa. ya? Boleh. Nah, Yang siapa yang ada di dalam kelas? Berarti gimana? Siapa yang kita sudah belajar ya? Pemute Teh. Siapa? Betul. Man allazi, tapi kalau dilangsungin berarti manil ladzi di dalam kelas. manil ladzi. Nggak mau di dalam, mau di luar, mau di depan kelas Ustaz. Boleh, silakan. Manil ladzi amamal fasli huwa mudarrisun jadidun. Nah, ka'annanya belum dimasukin. Iya Ustaz. Manil ladzi amamal fasli ka'annahu mudarrisun jadidun. Ka'annahu mudarrisun jadidun. Baik, bagus. Ya, ini kalau misalkan ngikutin contoh, bisa juga man dzalika rajul. Siapakah lelaki itu? Itu bisa juga ya. Nah, nomor 6 boleh ke Khansa. Man hiya? Nah, kalau ini anti berarti ya. Anti berarti orang kedua. Kalau kamu perempuan? Perempuan. Anti. Berarti man anti ya. Man anti. Oh, ka'anna. Kamu perempuan? Berarti diganti sama Ka'annaki ukhtun Maryam. Ka'annaki ukhtu. Dhamma saja.
Ka'annaki Ka'an ukhtu Maryam. Ka'annaki ukhtu Maryam. Sip, betul. Nah, jadi untuk yang nomor 4 berarti juga yang tadi Kang Ahmad ya. Pertanyaannya berarti man anta? Siapa kamu? Ka'annaka maridun. Kayaknya kamu pasien gitu ya. Berarti ngobrolnya di rumah sakit. Itu ya, kurang lebih kalau kita ngikutin ke contohnya. Allah a'lam. Baik, ini masih bahasan tentang kata yang menjadikan kata setelahnya itu fathah. Ya, kalau kita konsepnya sudah paham, tinggal nanti praktek ke dalam baca kitab ulama. Gitu. Di dalam Quran juga insya Allah ada. Nah, di latihan 8 ini juga nggak ada keterkaitannya sebenarnya. Nggak ada keterkaitan sama sebelumnya. Cuma ini nyambung ke bahasan tentang kata yang dibacanya fathah. Contoh, perhatikan. Ahada asyara taliban. Ithna asyara taliban. Salasata asyara taliban. Arba'ata asyara taliban. Khamsata asyara taliban. Perhatikan. Untuk angka 11 sampai 19 itu poinnya dia wajib fathul juz'aini. Ya, kedua bagiannya itu fathah. Maksudnya kedua bagiannya itu apa? Ahadanya fathah, dalnya. Kemudian asyaroknya, roknya juga fathah. Jadi fathul juz'aini. Dua-duanya mesti fathah. Ya, nanti kita akan menemukan di dalam surat Yusuf. Ahada asyarok kaukaban. 11 bintang. Ya. Ahada asyarok kaukaban. Ahadanya fathah, daknya. Asyaroknya juga, roknya fathah. Kenapa? Karena kaidahnya fathul juz'aini. Kedua bagiannya mesti fathah akhirnya. Termasuk juga di 12 sampai 19 semuanya fathah. Ithna asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, dan seterusnya. Nah, kemudian cara agar mudah untuk mengingat angka yang belasan itu adalah kita dengan menguasai yang 3 sampai 9 dulu. 3 sampai 9. Insya Allah di buku lain mungkin sudah kita pelajari ya. 1 sampai 10. Nah, di sini tiba-tiba langsung ke belasan nih. Nah, 3 sampai 9 dulu. 3 sampai 9 itu salasa, arba'ah sampai tis'ah. Tinggal di bagian belakangnya ditambah asyar, ya. Ditambahin asyar. Asyar itu apa? Asyar itu 10. Kita ketika belajar di buku lain itu asyroh, shinnya pakai sukun. Tapi ternyata ketika kita cek di kamus, 10 itu bisa disebutkan dengan asyaroh. Jadi shinnya fathah atau asyar atau asyaroh gitu ya. Jadi maknanya kalau misal 14 arba'ata asyarah, arba'ah 4 asyaroh itu asyaroh itu 10. 4 ditambah 10 14 gitu maksudnya. Tapi di sini tidak pakai waw. Kalau untuk yang 37, 54 itu baru dia pakai waw. Nah, nanti insya Allah kita pelajari kalau ada waktunya, ada kesempatannya insya Allah. Nah, kemudian kalau kita bilang ahada asyara 11. 11 apa? Belum jelas, ya. Belum jelas. Maka harus diperjelas 11-nya di 11 apa? Contoh taliban. Kok kenapa fathah Mas Jamal? Ya memang kaidahnya seperti itu, fathah. Ya, kaidahnya seperti itu. Jadi fathah. Ini istilahnya kalau di ilmu nahwu adalah tamyiz. Dulu Mas Jamal belajar tuh sebenarnya di level 4 ya. Nah, kalau di buku ini jadi di level 2 ternyata Mas Jamal ya. Ahada asyara taliban. Talibannya sebagai apa? Sebagai tamyiz ya. Contoh misalkan 20. 20 ini ishrun. Ishrun itu 20. Ya, ishrun. 20 apa? Gak jelas, diperjelas. Taliban 20 siswa. Jadi kaidahnya seperti itu ya. Nah, ini perintahnya hanya iqra' ma'yali, tapi teman-teman nanti bacanya masing-masing di rumah. Kemudian nanti dikirimkan VN ke Mas Jamal ya. Kita loncat ke latihan ke-9 dulu. Iqra' ma'yali, bacalah sesuatu yang ada di bagian bawah ini. Di bawah ini, maktubuhu. Kemudian tulislah yang ada di bawah ini, maaf kita batil angkom dengan menulis angka-angka al-waridah yang ada fihi bil huruf. Jadi di sini kan ada angka nih 19, 15, 12. Itu tulis dengan huruf ya. Tulis dengan huruf. Nanti balik lagi.
dikirimkan ke Mas Jamal. Kita lewat dulu ya terkait angka ini. Nanti kita perjelas dulu terkait angka ya di grup 1 sampai 10 supaya kuat. Nah, kalau ini kita kuatin dulu di latihan tulis. Di pekan depan, insya Allah kita bahas secara lisan Indonesia apa. Baik. Nah, kita loncat ke bagian 10. Ini juga sama ya. Sebenarnya ini nggak ada kaitan dengan yang sebelumnya tentang akinna, inna. Cuma ini tentang angka urutan. Atau bahasa Arabnya ada tartibi. Pertama, kedua, 2, 3. Ya, kalau misalkan angka itu terusnya. Nanti kan angka urutan dari setiap bab. Itu berarti pelajaran terusnya sampai ke 10. Tanya di bagian bawah itu zakar atau laki-laki, muannasu. Nah, al-awwal itu baik. Halo, tes masuk? Insya Allah masuk Ustaz. Tuh, mohon maaf ya. Aduh, hostnya yang ini sedang hujan di kota Bandung dan koneksi agak kurang bagus ya. Bentar. Nah, tadi kepotong di sebelah mana? Maksudnya yang masuk ini. Kepotong sebelah mana? Punten Ustadz, tadi kalau nggak salah dari adar soal awal udah agak putus-putus ya Ustadz. Oh iya. Baik, bentar ya. Baik. Mohon maaf ya. Kendala koneksi ini. Baik. Nah, kita ulangi lagi penjelasannya. Kalau nanti keputus langsung bilang ya. Jadi angka itu sudah kita pelajari, sebenarnya nanti kita coba perdalam lagi atau diulas lebih dalam lagi di grup supaya nanti lebih paham ya. Karena saya ingat Mas Yamal untuk angka ini di jilid pertama nggak ada ya kalau nggak salah. Atau ada? Ada? Ya, angka bertingkat Ustaz atau Yang angka 1 sampai 10. Angka biasa. Oh, ada Ustaz kalau nggak salah, tapi cuma sedikit. Ada ya. Nanti kita coba ulas lagi supaya kita lebih paham ya, karena ini tiba-tiba ada belasan ini. Ada belasan. Tentunya kaidahnya nanti akan agak sedikit beda. Nah, tapi kalau untuk yang angka urutan ini, itu sebetulnya ada di bagian awal dari tiap bab yang kita pelajari di buku Durusul Lughah ini. Jadi nggak asing insya Allah ya, nggak asing. Cuma perlu dibiasakan. Nah, angka 1, 2, 3, 4, 5 itu berbeda dengan angka urutan. Kalau angka urutan itu dia yang pertama, yang kedua. Kamu anak keberapa? Anak ke-1. Nah, jadi beda. Ya. Beda. Penggunaannya pun nanti beda. Maknanya pun sebenarnya beda. Kalau angka urutan ya urutan.
Yang pertama, yang kedua, dan ketiga, seterusnya. Kalau bahasa Arabnya apa? Adad tartibi. Adad tartibi. Nah, adat tartibi bentuknya seperti ini. Al-awwal, as-tsani, as-tsalis, dan seterusnya. Jadi huruf pertamanya dia agak panjang ya. As-tsani, as-tsalis, ar-rabi', al-khamis. Panjangnya di huruf pertama, maksudnya yang terletak setelah alif lam. Nah, kemudian di bagian bawah ada catatan. Al-awwal itu muzakkar. Ya. Al-awwal itu muzakkar. Kemudian muannasuhu, muannasnya adalah al-ula. Jadi al-awwal itu muzakkar, al-ula itu muannas. Naqulu, kita mengatakan at-talibul awwal. Ya, at-talibul awwal, siswa pertama. Tapi kalau untuk perempuan atau muannas berarti at-talibatul ula. Ya, at-talibatul ula. Kenapa? Karena at-talibah ini muannas, kemudian al-ulanya juga muannas. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa untuk angka urutan itu dia posisinya sebagai sifat. Dan sifat itu harus mengikuti yang disifati. Ya, sifat harus mengikuti yang disifati. Kalau misal kita lihat di pelajaran pertama, ad-darsu al-awwalu. Ad-darsu dia pakai alif lam. Maka sifatnya atau al-awwal dia harus pakai alif lam. Kemudian ad-darsu satu pelajarannya atau mufrad kata tunggal. Maka sifatnya pun kata tunggal. Kemudian kalau misalkan diubah nih ya, kata pertamanya ini jadi banyak. Contoh as-sabiquna, maka sifatnya juga harus jadi jamak. As-sabiquna al-awwaluna. Kita sering dengar as-sabiquna al-awwalun. Nah, kemudian kalau kata pertamanya mohon maaf, yang disifatinya itu dhammah, maka sifatnya pun dhammah. Ya, ad-darsu al-awwalu. Misalkan nanti sebelumnya ditambahkan inna, berarti inna darsa al-awwala. Ya, baik lagi. Yang namanya sifat itu mengikuti yang disifati. Seperti itu jelas ya? Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, boleh? Baik, tidak ada insya Allah ya. Kita coba baca terlebih dahulu, teman-teman. Ulangi. Ad-darsul awwal. Ad-darsul awwal. Ad-darsul tsani. Ad-darsul tsani. Ad-darsul tsalis. Ad-darsul tsalis. Ad-darsul rabi'. Ad-darsul rabi'. Ad-darsul khamis. Ad-darsul khamis. Ad-darsul sadis. Ad-darsul sadis. Ad-darsul sabi'. Ad-darsul Tsani. Ad-darsul tsamin. Ad-darsul tsamin. Ad-darsul tasi'. Ad-darsul tasi'. Tasi'. Ad-darsul ashir. Ad-darsul ashir. Ashir. Seperti itu ya, ini angka urutan. Dan sekali lagi, yaitu kalau ada, dia harus mengikuti kata sebelumnya. Karena yang namanya sifat itu mengikuti yang disifati. Nah, step selanjutnya untuk yang harus dikasih tanda supaya kita nggak tertukar itu di 6 ya. 6 itu kan kalau bukan angka urutan, angka biasa itu sittah dia. Tapi ketika jadi angka urutan jadi as-sadis. Ya. Kemudian kalau yang satu itu kan wahid. Ketika jadi angka urutan jadi al-awwal. Ini sebenarnya di bahasa Indonesia ada ya. Awal mula begini. Awal berarti maksudnya pertama. Kemudian yang dua isnan jadi as-tsani. Cuma untuk awal-awal dari 1 sampai 5 mungkin bisa dikuasai karena sering kita dengar ya. Nanti yang 6 sampai 10 kita coba ulang-ulang supaya lebih kuat pemahamannya. Nah, kita masuk ke latihan. Bismillah.
latihan 11 ya. Latihan ke-11. In'at al-asma al-atiyah. Berikanlah sifat ya, naat kepada isim berikut ini. Isim itu berarti kata benda ya, maksudnya kepada kata-kata yang terdapat di bawah ini. Bil adat at-tartibi, dengan adat tartibi. Berarti kalau adat tartibi angka urutan yang tadi kita pelajari, al-awwal, ats-tsani dan seterusnya. Al-mustaq minal adad al-mazkur amama kulli wahidin minha. Nah, pokoknya kita berpatokan pada angka yang ada di dalam kurung ya. Jadi dalam kurung angka 8. Berarti al-yaumu ke-8. Ke-8 itu bahasa Arabnya apa? Gitu ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 sewang. Ya, masing-masing 2. Silakan Kang Zeni dulu. Al-yaumu tsamin. Ke samping kiri. Fi sanati rabi'ah. Oke, bagus. Ya, Kang Iki silakan. At-talibu as-salis. At-talibatu as-salisah. Ya, bagus. Kemudian Kang Ahmad. Ad-darsu al-ashir. Al-baitu as-sabi'. Alhamdulillah. Selanjutnya Teh Siti. As-safhatu tasi'ah. Al-ghurfatul khamisah. Oke, bagus. Nah, as-safha apa? Ada yang tahu safha? Halaman. Ustaz. Halaman, betul ya. Berarti halaman ke-9. As-safhah at-tasi'ah. At-tasi'ah. Halaman. Kemudian boleh ke Khansa terakhir. Al-juz'ul awwal. Al-juz'ul tsani. Bagus, alhamdulillah. Ini nanti di bagian awal buku kalau nggak salah gitu ya. Al-juz'ul awwal bagian pertama, al-juz'ul tsani bagian kedua. Jadi kan kita sering dengar ya kalau di Al-Qur'an itu ada juz ya. Kamu ngaji udah sampai juz berapa? Nah, bahasa Arabnya nulisnya gini ya, al-juz'u, maksudnya bagian. Di Quran itu ada 30 juz, berarti 30 bagian ya. Nah, ini kita selesai dari bahasan tentang adat tartibi. Kemudian sedikit lagi masuk ke bab 4 ya. Ad-darsu ar-rabi'. Ini juga ada adat tartibinya. Nomor 12, latihan 12, yuwajjihu al-mudarrisu ila tullabi as'ilatan mukawwanatan min alaysa kadzalik fayujibu 'alaiha at-tullabu bi bala nahwu. Perhatikan. Ini perintahnya adalah pengajar itu harus menyampaikan pertanyaan kepada siswa pelajar. Pertanyaannya itu alaysa kadzalik, bukankah seperti itu, bukankah begitu? Kemudian dijawab sama talibnya dengan bala ya. Bukankah begitu? Bala. Bala itu apa? Tentu. Jadi bukan ya biasa, tapi di dalamnya ada yakin ya. Tidak diragukan lagi. Ya, tentu saja. Seperti itu. Bukankah begitu? Ya, ya-nya yakin gitu ya. Kalau di kamus maknanya ya, tentu saja atau pasti. Ya, bala. Nah, kalau misalkan yang dibaca di doa ketika kunut kalau nggak salah ya, itu ada bala. Bala di sini beda ya, penulisannya beda. Kalau di sini bala pakai alif maksurah, kalau bala di situ maknanya adalah ya bala, wabah gitu ya. Wabah penyakit. Allah kami berlindung dari al-bala, bukan bala yang ini. Bala ini maknanya tentu, pasti. Kalau bala yang itu cara tulisnya adalah ba, kemudian lam, kemudian alif, kemudian hamzah. Kemudian hamzah. Nah, makanya adalah wabah. Ya, atau kalau di kamus cobaan berat, bencana, kemalangan, musibah, wabah dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini kita coba baca saja. Bismillah. Mas Jamal kasih contoh, teman-teman ikuti. Anta minal hindi, alaysa kadzalik?
Anta minal hindi. Alaysa kadzalik? Anta maridun. Alaysa kadzalik? Anta mariyun. Alaysa kadzalik? Ya, alhamdulillah. Nah, ini nggak ada latihannya malah ini. Ya, kalau nomor 1 anta minal hindi, kamu dari negara India. Alaysa kadzalik, bukankah begitu? Ya, dia memastikan. Kalau dijawabnya berarti bala, ya tentu. Nomor 2 anta maridun, kamu sakit. Alaysa kadzalik, bukankah begitu? Kan ada orang pucet. Lalu kita bilang, kamu sakit. Benar ya? Bukankah begitu? Bahasa Arabnya alaysa kadzalik. Kemudian loncat ke 13. Ayyuhuma yushiru al-mudarrisu ila talibaini wa yaqulu hadzani talibani. Ayyuhuma atwal. Ya. Ini juga praktek mungkin ya. Mungkin ini lebih enaknya dipraktekkan di dalam kelas. Ini sebagai wawasan saja. Jadi guru atau pengajar itu memberikan isyarat kepada 2 orang siswa. Kemudian si guru menyampaikan, hadzani talibani, kedua siswa ini. Ayyuhum atwal, mana yang lebih tinggi itu, ya. Mana yang lebih tinggi di antara kedua siswa tersebut? Bahasa Arabnya itu ayyuhum atwal. Ayyuhum atwal, mana yang lebih tinggi? Nah, atau misalkan guru ini memberikan isyaratnya kepada 2 buku, ya. Kemudian gurunya bilang, hadzani kitabani, ini 2 buku. Ayyuhuma ajmal, mana yang lebih bagus? Ya, ini sebagai pengetahuan saja mungkin ya. Maklumat saja, sebagai informasi saja, ini enggak ada latihannya. Ahsan atau afdol memang ada latihannya ya, supaya kita lebih pakem lagi pemahaman. Kita masuk ke al-kalimatu al-jadidatu dulu, kita coba praktek bacanya, kemudian teman-teman ikuti. Bismillah. Mahja. Mahja. Fariqun. Fariqun. Alam. Alam. La'ibun. Syaqiqun. Syaqiqun. Syahirun. Syahirun. Fil manam. Fil manam. Wasi'un. Tamanun. Sama. Syahrun. Syahr. Al-Azhar. Al-Azhar. Oke, coba translate. Mahja. Asrama. Nah, sama ya. Fariqun. Kelompok. Fariqun itu betul kelompok ya. Fariqun kelompok. Alam. Dunia. Nah, alam dunia ya. La'ib. Pemain, player gitu ya kalau di bahasa Inggris. Kaukab. Bintang. Syaqiq. Saudara kandung. Saudara kandung. Syahir. Terkenal. Syahir ini nanti boleh juga diganti sama masyhur ya, nggak masalah. Fil manam. Di dalam mimpi. Nah, di dalam mimpi ya. Fil manam, di dalam mimpi maksudnya. Manam itu mimpi. Wasi'a. Luas. Saman. Harga. Saman itu harga ya. Berarti nanti ketika kita nanya nih, kan ada kesempatan ke Mesir atau Timur Tengah misalnya, ke Madinah, berarti kam samanu hadza, kam berapa, saman itu harga ini, berapa harga ini, kam samanu hadza, atau singkatnya bisa bikam hadza, berapa ini. Kemudian syahrun, bulan. Nah, bulan, tapi maksudnya bulan Januari, Februari dan seterusnya. Terakhir Al-Azhar, ini maksudnya Universitas Al-Azhar Mesir ya. Al-Azhar Mesir. Ini alhamdulillah ada kabar bahagia dari Hasna ya, sekarang sudah di Mesir, katanya lagi program daurah ya, bentar lagi masuk Azhar, nggak tahu sih kapan masuk Azhar ya, cuma alhamdulillah
dari jalur kemenang beliau keterima masuk ke Al-Azhar Mesir. Semoga juga nanti bisa berbagi ilmunya ya kepada kita. Amin. Tapi seperti itu. Nah, di dalam tanda kurung itu ada jim. Jim itu maksudnya jamak. Jadi jamaknya itu misal mahja, jamaknya mahajia. Kemudian fariqun, jamaknya furqa. Kemudian la'ib, la'ibun, dan seterusnya. Ya. Hadza akhiruhu, teman-teman sekalian. Oh ya, untuk syahrun ini jamaknya ada dua ya. Syuhurun sama ashhur. Syuhurun sama ashhur. Hadza akhiruhu, ini akhir dari majelis kita. Insyaallah untuk pekan depan kita masuk ke ad-darsu ar-rabi'. Ya. Dan mengulang dulu tentang angka yang belasan ini ya, sedikit. Angka yang belasan, nah, di halaman 23. Ya. Jangan lupa di latihan tulis dulu, nanti insyaallah dicek ya. Kita masuk ke pelajaran keempat, percakapan antara Yusuf dan Ibrahim. Ya. Alhamdulillah. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, boleh silakan. Mohon maaf Ustaz. Boleh? Bala tadi artinya apa? Ustaz? Bala itu tentu. Jadi artinya sebenarnya ya, tapi ya-nya ini apa ya? Yakin lah, udah yakin gitu ya. Udah nggak usah diragukan lagi. Ya, pasti, tentu gitu. Ya. Oh, Itu tentu ya Ustaz. tentu. Berarti kalau tentu-tentu gimana? Bala-balaan. Aduh ya mah. Ahmad malapar. Ya. Ada pertanyaan lain barangkali? Afwan Ustaz, mau bertanya Ustaz. Boleh, mangga. Kalau Kaukabun dan Najmun apa bedanya ya Ustaz deh? Nah, ini insya Allah kita bahas pekan depan, insya Allah ya. Kaukabun dan Najmun, sementara kita simpulkan dua-duanya sinonim terlebih dahulu ya. Sementara pekan depan insya Allah kita bahas pendetailannya. Atau kita bahas di grup ya. Syukran Ustaz. Afwan. Ini barangkali yang ya apa ya? Karena nggak tahu ya Mas, Jamal pribadi berpendapat bahwa buku ini yang jilid kedua cukup jomplang ya dari jilid pertama. Bahasan kaidahnya agak sedikit lebih banyak porsinya. Dan nggak semuanya berketerkaitan ya, ada keterkaitannya sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi harus banyak murojaah, mengulang-ulang. Jadi kita hidupkan aja grupnya, diskusi terkait apa yang sudah kita bahas di grup ya. Tapi barangkali ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan majelis kita. Insya Allah kita berjumpa lagi di besok ya berarti ya. Ayuhal wa Allah. Gak ada insya Allah ya. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita cukupkan majelis kita yang mulia ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah. Dan doa kepada majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Hatur nuhun ya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Kemudian ya. Tafadhal Silakan, Ustaz. Ustaz.